adalah sebuah pondasi ketika kita menjadi sebuah pengawas pemilu. Kalau kita menyatakan iman, kita percaya, berarti kan kita ini percaya bahwa kita sebagai makhluk, kita ini dalam setiap langkah itu kan diawasi oleh penciptanya. Ya. Ketika menjadi seorang pengawas, kalau kita tidak mempunyai ilmu, ya tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Bawaslu dimanapun berada, terutama yang ada di Kabupaten Blora. Kembali lagi pada episode ngabuburit pengawasan Bawaslu Kabupaten Blora. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa dipenuhi dengan kebaikan dan juga keberkahan. Undang-Undang Negara Republik Indonesia menempatkan Bawaslu sebagai garda terdepan dalam mengawal demokrasi. Bawaslu mengintegrasikan nilai spiritual, kompetensi intelektual, dan juga aksi nyata untuk menjaga integritas demokrasi. Nah, pada sore ini kita akan membahas tema yang sangat fundamental sekali bagi kita sebagai pengawas pemilu. Tentunya bersama kita telah hadir Bapak Andika Fuad Ibrahim. Beliau akan menjadi narasumber kita pada sore ini. Beliau adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Blora yang akan memaparkan materi kita kali ini. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat sore Pak Andika. Selamat sore Mbak Ina. Ya, puasanya masih lancar? Alhamdulillah di akhir Ramadan ini masih kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kelancaran sampai sebentar lagi karena kita mau ada di detik-detik akhir-akhir hari puasa telah selesai ya Pak. Lebaran sebentar lagi. Lebaran sebentar lagi. Saatnya saling bermaaf-maafan. Baik, sebelumnya sahabat Bawaslu, bahwa kami di Bawaslu Kabupaten Blora itu seringnya memanggil Pak Andika Mas Ketua, karena kita akrabnya manggilnya Mas Ketua. Jadi di sini boleh ya Pak saya manggil Mas Ketua, siap. agar kita lebih akrab. Sebenarnya kita sudah akrab, hanya agar lebih santai. Soalnya saya agak tegang ini Pak. Oh Mas Ketua ya. Baik, nanti bersama Mas Ketua kita akan berbincang banyak mengenai tema yang akan kita angkat sore ini, yaitu tentang iman, ilmu, dan amal dalam pengawasan pemilu dan juga pemilihan. Tentunya dari pembahasan itu nanti kita akan membahas keterkaitan 3 unsur tersebut. Baik, untuk tidak berlama-lama lagi, pertanyaan pertama nih Pak Andika, Mas Ketua, mengapa tema ini penting dalam konteks pengawasan pemilu? Ya, terima kasih Mbak Ina. Sebelumnya barangkali saya ikut menyapa sahabat Bawaslu dulu. Oh boleh sekali. Karena kegiatan ini adalah kegiatan di episode terakhir ya, ngabuburit terakhir, sehingga perlu rasanya untuk kami mewakili lembaga juga nanti menyampaikan salam kepada teman-teman sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Blora dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat Bawaslu Blora. Baik, untuk selanjutnya Pak Andika, terkait dengan tema yang akan kita bahas nanti ini, yaitu iman, ilmu, dan amal sebagai dalam konteks pengawas pemilu. Kenapa tema ini menjadi sangat penting bagi kita selaku pengawas pemilu? Ya, terima kasih Mbak Ina. Nah, ini pilihan tema yang saya kira juga cukup bagus dan relevan untuk kita sebagai jajaran pengawas pemilu. Tema kali ini adalah tentang ilmu, tentang iman, ilmu, dan amal ya. Ini kenapa relevan? Karena kita sebagai seorang pengawas pemilu ya, ini juga sebagai seorang
Muslim ya, terutama ini dalam setiap langkah dan perbuatan ya, ini juga tidak bisa lepas dari 3 hal itu. Kita dalam kehidupan ini sebagai seorang yang beragama ya, ini pasti mempunyai sebuah iman ya, keyakinan terhadap adanya Tuhan, dan ini adalah sebuah pondasi ketika kita menjadi sebuah pengawas pemilu. Yang kedua berkaitan dengan ilmu ya. Ilmu ini juga bisa ditafsirkan ya sebagai sebuah cahaya panduan ya, untuk kita melakukan sebuah tindakan, kan begitu. Yang berikutnya, yang ketiga adalah amal. Nah, setelah kita mempunyai iman ya, pondasi itu tadi, keyakinan itu tadi, kita mempunyai ilmunya ya, panduan cahayanya, ini saatnya kita melakukan yang namanya aksi atau wujud nyata, tindakan nyata yang itu bisa memberikan dampak ya kepada khususnya di pengawasan ya, khususnya kepada proses pemilu dan pemilihan, Mbak Ina. Oke, begitu nih. Berarti ketiganya berhubungan dan membentuk karakter pengawas itu sendiri ya, Pak? Ya, ketiganya itu merupakan sebuah segitiga yang saling berhubungan satu di antara yang lain. Ini tidak bisa ditinggalkan di antara salah satunya, kan begitu. Begitu. Ya. Baik, berarti makna iman sendiri dalam perspektif pengawas yaitu kesadaran moral gitu, Pak? Ya, bisa diartikan begitu. Kita sebagai orang yang tadi beragama, kita mempunyai iman ya. Ini kan kalau di dalam Muslim itu kan yang pertama ada rukun iman itu ada 6, kan begitu. Yang pertama itu kepada Allah, kan begitu. Terus kemudian ada kepada malaikat ya. Yang ketiga ada iman kepada kitab suci ya. Kemudian kepada Nabi Rasul. Yang keempat terus berikutnya iman kepada qada dan qadar ya, terus kemudian juga hari kiamat, kan begitu. Nah, kita di sini kalau kita menyatakan iman, kita percaya, berarti kan kita ini percaya bahwa kita sebagai makhluk, kita ini dalam setiap langkah itu kan diawasi oleh penciptanya, diawasi oleh Tuhan. Nah, diawasi oleh Tuhan, kan begitu. Sehingga ketika kita menjadi pengawas pun ini kita pasti juga setiap langkah kita ya, kalau kita berbuat baik atau berbuat yang sebaliknya, itu pasti juga akan istilahnya kalau sekarang ada CCTV-nya, kan begitu kan. Kita juga pasti diawasi oleh pencipta, kan begitu. Gitu. Jadi ya, harapannya karena kita tahu bahwa kita diawasi itu sama Tuhan. Jadi nanti kejujurannya ada dalam menjalankan tugas, keberanian menolak hal yang tidak baik juga ada, seperti itu ya Pak ya. Karena kalau kita ini sudah yakin ya, sudah percaya ya, kita otomatis kan karena ajaran sebuah agama itu kan mengajarkan hal-hal yang baik ya, kita diharapkan menjadi seseorang yang bisa baik ya, dan juga bertakwa. Perintahnya juga sudah jelas bahwa kita itu harus melakukan yang namanya amar ma'ruf ya, kebaikan, dan nahi mungkar, kan begitu, menjauhi segala yang buruk ya, kemungkaran. Jadi sehingga ya ini saya kira menjadi seorang pengawas ya, ketika kita mempunyai sebuah iman ya, ini tentu akan menjadi sebuah bekal bagi pengawas pemilu ketika dia nanti akan melaksanakan tugas. Iya. Namun dalam praktiknya yang mungkin kita sendiri rasakan sebagai pengawas, bahwa tantangan pengawas pemilu itu seringkali sangat berat, Pak Andika. Nah, baik tekanan politik, relasi sosial, maupun bahkan kedekatan personal. Nah, bagaimana iman itu membantu dalam menghadapi ini nanti? Nah, ya itu tadi Mbak Ina. Kalau kita sudah meyakini bahwa kita ini seorang yang beragama, kita diminta oleh agama kita ya, diajarkan untuk berbuat baik, tentu kita akan menjauhi segala hal yang tadi yang saya sampaikan, segala hal yang tidak baik, kan begitu. Sehingga ketika menjadi seorang pengawas, setiap
tantangan itu pasti ada. Ya, orang mau mengajak untuk hal yang tidak baik, pasti itu potensinya tetap ada. Nah, ketika kita sudah mempunyai iman, ini kira-kira bisa menjadi sebuah benteng bagi kita, Mbak. Sebagai benteng kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Gitu. Baik. Sekarang kita masuk ke unsur kedua, Pak. Mas Ketua. Yaitu ilmu. Mengapa ilmu seharusnya penting bagi seorang pengawas? Nah, ketika kita sebagai seorang pengawas ya, selain tadi kita mempunyai fondasi keyakinan iman tadi ya, kita memang juga harus memiliki yang namanya keilmuan ya. Ilmu ini kan bagaikan panduan ya, cahaya kita untuk melakukan perjalanan kan begitu. Nah, ketika menjadi seorang pengawas, kalau kita tidak mempunyai ilmu, ya tentu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, ilmu ini kan di dalam pengawasan kan luas sebenarnya. Ilmu ini karena kita sebagai lembaga pengawas ya, kita ini kan juga diharuskan menjadi seorang pengawas yang paripurna kan begitu. Paripurna dalam artian dari segi keilmuannya juga sudah cukup mumpuni dan pantas menjadi pengawas pemilu. Ya, seperti itu. Berarti ilmu apa saja yang wajib sekali ini dimiliki oleh seorang pengawas pemilu? Ya, tentu menjadi seorang pengawas pemilu karena judulnya adalah pengawas, ya ini harus tahu ilmu kepengawasan. Nah, pengawasan ini kan diatur di dalam undang-undang pemilu ya, kemudian juga undang-undang pemilihan. Jadi minimal seorang pengawas pemilu ini juga harus tahu terkait dengan peraturan perundangan yang berlaku ketika mengawasi sebuah pemilu dan pemilihan. Selain menguasai terkait dengan aturan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan ya, ini juga harus tahu aturan-aturan yang mengatur secara teknisnya, diatur di peraturan Bawaslu, kemudian di aturan PKPU ya, peraturan KPU, kemudian juga nanti ada peraturan-peraturan berupa juknis dalam setiap tahapan yang sedang berjalan. Nah, selain itu tentu jadi seorang pengawas ini juga harus tahu, karena di dalamnya selain pengawasan itu sendiri kan juga ada yang namanya tugas pencegahan dan penindakan. Nah, tugas pencegahannya berarti juga harus paham, harus tahu ilmu pencegahannya itu seperti apa kan begitu. Jadi kita ini kan bukan seorang dokter kan begitu ya. Nah, sehingga ya lebih baik dalam setiap pemilu dan pemilihan itu ya, kita itu mendorong yang namanya upaya-upaya pencegahan, sehingga pelanggaran yang terjadi itu tidak banyak terjadi di dalam tahapan. Yang ketiga ya, ilmunya ya ilmu itu penanganan pelanggaran. Nah, penanganan pelanggaran atau penindakan itu kan kalau di Bawaslu ya, selain terkait dengan penanganan pelanggaran itu sendiri ya, ini juga ada penyelesaian sengketa proses pemilu ya. Sehingga di dalam penanganan pelanggaran itu tadi ya, pengawas pemilu juga harus memiliki kemampuan ya berkaitan menangani sebuah pelanggaran yang terjadi ya hingga selesai ya. Kemudian juga bagaimana menyelesaikan permohonan sengketa proses pemilu. Gitu. Berarti seorang pengawas itu bukan hanya harus memahami lembaganya sendiri, Pak, tugasnya sebagai pengawas, tapi juga harus memahami tugas dari yang lain, lembaga lain. Kalau kita sebagai pengawas ya tentu kita harus tahu begini, tugas-tugas kita sebagai pengawas pemilu kan tadi sudah kami jelaskan Mbak Ina ya, di dalam peraturan perundang-undangan, baik itu di undang-undang pemilu, kemudian undang-undang pemilihan, kemudian juga aturan turunannya ya. Kita memang dalam penerapan hukumnya itu kan tidak serta-merta harus melihat undang-undang pemilu dan pemilihan saja. Tetapi karena di dalam sebuah undang-undang dan undang-undang pemilu dan pemilihan itu ada
aturan yang memang harus kita kuasai juga ya. Nah ini juga harus kita pelajari. Nah, seperti karena di dalam undang-undang pemilu dan pemilihan ada larangan terhadap keterlibatan ya pihak-pihak tertentu ya, seperti TNI Polri, kemudian ASN, kemudian juga kepala desa dan perangkat desa, sehingga kita juga harus menguasai berkaitan dengan undang-undang tentang TNI Polri, undang-undang tentang ASN, undang-undang desa, dan seterusnya gitu. Sangat berat sekali sahabat Bawaslu tugas seorang pengawas itu, karena kita benar-benar harus fleksibel, tahu saat pengawasan harus seperti apa, harus mempunyai dasar yaitu sebuah regulasi, memahami sebuah peraturan, bukan hanya peraturan yang ada di bidang kepemiluan yaitu undang-undang pemilu, tapi juga peraturan-peraturan lain di luar undang-undang pemilu dan pemilihan, seperti itu nih Pak. Ya, kalau kita kerja sendiri berat Mbak Ina, nah, sehingga itu tadi kita di sini kan juga mendorong yang namanya adanya pengawas partisipatif. Ya. Kita mengajak masyarakat untuk terlibat aktif di dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, sehingga ini juga akan membantu Bawaslu ya dalam memberikan kualitas demokrasi ya, menegakkan yang namanya keadilan pemilu dan pemilihan ketika berjalannya sebuah tahapan pemilu dan pemilihan di Kabupaten Blora. Begitu ya. Kita sudah membahas iman dan juga ilmu. Ya. Sekarang unsur yang terakhir yaitu amal. Ya. Bagaimana implementasi dari amal seorang pengawas? Ya Mbak Ina, amal ini adalah urutan yang ketiga ya. Setelah kita mempunyai iman ya, kita mempunyai ilmu. Nah sekarang kan tinggal kita melaksanakan yang namanya amalan itu. Nah, kalau kita sudah punya iman, sudah punya ilmu, tapi tidak dilaksanakan, nah ini kan juga tidak akan berdampak apa-apa. Sama halnya ketika kita menjadi seorang pengawas pemilu, ketika kita sudah memiliki kedua hal tersebut ya, kita sebagai pengawas pemilu tidak melakukan apa-apa, ada pelanggaran kita diam saja, ada pelanggaran kita makan ya, ada permohonan tidak kita proses. Nah, ini kan juga tidak bisa memberikan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang diharapkan kita semua. Nah, sehingga amal ini adalah wujud nyata, tindakan nyata setelah kita mempunyai keyakinan, mempunyai keilmuan ya. Nah, ini tinggal gitu kita memberikan yang terbaik, amal yang terbaik ya dalam hal pengawasan pemilu. Jika kita melakukan amal yang baik, contohnya adalah ketika di dalam proses penanganan pelanggaran ya, ini kita melakukan proses penanganan pelanggaran ini bisa sampai tuntas ya. Tuntas dalam artian ada proses penanganan pelanggaran yang dilaporkan ya, kita bisa menangani sesuai dengan tahapan jadwalnya, waktu, batasan waktunya ya. Terus kemudian juga kita bisa menyampaikan hasil dari penanganan pelanggaran itu kepada publik secara transparan ya. Terus kemudian juga kita memberikan hak yang sama terhadap terlapor dan juga pelapor ya, sehingga kita betul-betul menegakkan keadilan dalam proses penanganan pelanggarannya. Itu. Ya. Iya. Berarti bisa dibilang amal ini menjadi ukuran kredibilitas lembaga Bawaslu, begitu Pak? Iya. Bisa dikatakan untuk bukti bahwa kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kita bekerja tidak asal saja kan begitu. Ya. Saya punya pepatah ini terkait kita saat kita mempunyai ilmu harus diamalkan. Itu seperti ilmu yang tidak diamalkan, ibarat pohon yang tidak berbuah. Begitu nggak Pak? Iya, ya kalau kita sudah mempunyai ilmu tidak diamalkan kan juga akan sia-sia, tidak akan berdampak pada siapapun kan begitu. Gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Mas Ketua. Apabila
dari ketiga unsur itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya. Bagaimana itu nanti? Ya kalau yang namanya tidak seimbang berat sebelah, ya ini pasti salah satu ini juga akan berdampak kan begitu. Salah satu pasti akan berdampak. Ketika kita mempunyai iman, mempunyai ilmu ya, ini tidak diamalkan ya pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, ibaratnya kita itu ya sia-sia lah perbuatan yang tidak ada perbuatan apapun yang bisa kita berikan terhadap pengawasan ya ini berarti kan sia-sia. Nah terus kemudian jika kita ini mempunyai mau beramal ya tapi tidak punya ilmunya kan juga sama saja. Nah, nanti yang terjadi adalah penanganan yang salah, proses penanganan pelanggaran yang salah. Kita niatnya itu mau beramal kan begitu, tapi ilmunya kita tidak menguasai. Ya pasti kan yang terjadi adalah penanganan pelanggarannya ini asal-asalan. Penanganan pelanggarannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tidak sesuai dengan prosedur yang ada kan begitu. Gitu. Ya. Okay. Lalu bagaimana Bawaslu membangun keseimbangan dari ketiganya tersebut bagi kita semua pengawas? Ya, yang pertama memang kalau kita sebagai pengawas pemilu ya, kita ini kan dibekali juga ya secara hierarki ya, kita Bawaslu Kabupaten Blora ini ya, ini kan juga mempunyai pimpinan ya di Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga Bawaslu Republik Indonesia. Secara berjenjang kita ini sebagai pengawas ini ketika berjalannya tahapan ini dan non tahapan kita tidak terus dilantik terus di apa istilahnya seperti digembala begitu terus dilepas saja tidak ya. Nah, tapi kita itu ketika mempersiapkan terutama waktu tahapan kita dibekali dengan beberapa yang namanya bimbingan-bimbingan ya. Bimbingan teknis ya berkaitan dengan setiap proses pengawasan ya, setiap tahapan pengawasan. Jadi kita dibekali di situ. Dan selain itu ya kita juga diberikan juga pembinaan kepada pimpinan kita. Jadi tidak terus kita itu tadi kerja asal kerja bukan. Kita selain diberikan bimbingan teknis, kita juga dilakukan pembinaan dan ini diatur juga di peraturan Bawaslu ya. Ada peraturan Bawaslu yang pertama tentang pola hubungan kerja ya pengawas pemilu di Polhub 3 2022 yang terbaru ya. Selain itu juga kita ini juga harus mempedomani peraturan-peraturan yang ada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga ketika kita melaksanakan tugas-tugas ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan bersama ya, sesuai dengan aturan yang berlaku kan begitu. Itu baik, sebagai penutup mungkin apa pesan dari Mas Ketua untuk para pengawas dan untuk para pengawas nanti untuk tahapan pemilu yang akan datang, Mas Ketua? Ini nggak terasa ya udah mendekati ini ya, udah mendekati akhir ya ini ya. Ya, kalau kita berbicara tentang pesan terhadap pengawas ya tentu ketika kita nanti masih dipercaya menjadi seorang pengawas pemilu ya pesan kami ya menjadi pengawas ini kan harus bisa menjadi sebuah ladang ibadah dan pengabdian kan gitu. Kita di sini bukan hanya sekedar bekerja dalam ruang demokrasi ya, tapi juga bisa menjadi sebuah pejuang demokrasi ya, pejuang demokrasi begitu. Yeah. Terima kasih sekali Mas Ketua atas pemaparannya. Semoga yang kita bahas tadi, nilai iman, nilai ilmu, dan nilai amal benar-benar menjadi ruh dalam setiap langkah pengawasan kita sebagai pengawas pemilu seperti itu. Sedikit menginformasikan bahwa
ini adalah ngabuburit pengawasan episode terakhir, yaitu episode ke-14 kalau tidak salah, Mas Ketua. Ya, dari serangkaian program ngabuburit pengawasan di bulan Ramadan tahun 2026 ini. Tentu saja sahabat Bawaslu jangan khawatir bahwa Bawaslu Kabupaten Blora juga memiliki program-program seperti podcast kali ini sebagai media sosialisasi Bawaslu di media sosial yang juga akan berjalan di sepanjang tahun 2026 ini. Jadi ini tidak akhir dari podcast ini, Pak. Hanya akhir ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan aja. Seperti itu. Ya. Baik. Melalui sosial media ini semoga kita harapannya bisa mengharapkan masyarakat bisa mengenal lebih dekat Bawaslu seperti apa, Mas Ketua, seperti itu. Karena ini merupakan wujud dari sosialisasi Bawaslu, transparansi Bawaslu untuk memberikan informasi kepada masyarakat bagaimana kinerja Bawaslu, karena kita ingin Bawaslu dikenal lebih luas lagi, lebih dekat lagi ke masyarakat seperti itu. Ya, ada tambahan ini. Selain mengenalkan Bawaslu ya, karena kalau kita nggak dekat, nggak kenal kan nggak akan tahu apa sih itu pengawasan, apa sih itu pengawasan partisipatif kan begitu. Sehingga dengan ini kami berharap juga ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat ya, berkaitan dengan pentingnya pengawasan bersama ya dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan bersama Bawaslu. Ya, dan tidak lelah untuk kami mengingatkan kepada sahabat Bawaslu untuk selalu follow, like, comment, subscribe media sosial Bawaslu. Ada YouTube, Instagram, Thread, TikTok. Mohon untuk di-follow. Baik. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.